Ruang Tangga Rasa. Halo Happy Human, selamat datang di podcast Ruang Tangga Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku season 5. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Happy Humans, gimana kabarnya nih kalian semuanya? Semoga Happy Humans yang mendengarkan podcast ini dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Happy Humans, perkenalkan, saya Afan, pekerja dari Komnas HAM. Podcast kali ini merupakan edisi yang spesial. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan Komnas HAM Jelas, Jelajah Universitas. Saat ini saya sedang berada di Universitas Amikom Purwokerto. Jadi edisi ini merupakan kerja kolaborasi antara Komnas HAM dan juga Amikom Purwokerto. Tentu saya di sini tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto, Mbak Ade Tuti Tulistiati. Halo Mbak Ade. Halo Mas Afan, selamat datang ya di Ampu Media. Oke, terima kasih sudah kita sama-sama nanti akan jadi host untuk episode kali ini. Nah, kira-kira di episode kali ini kita akan membahas apa saja ini, Mbak Ade? Oke, jadi pada podcast Ruang Tangga Rasa kali ini nih, Mas Afan, kita mengangkat satu topik yang menurut saya keren banget gitu ya. Temanya yaitu jumbo dan perundungan di sekitar kita. Wah, kayaknya sangat menarik gitu ya. Jumbo di judulnya. Oke, nah kali ini alhamdulillah kita sudah hadir di tengah-tengah kita nih Mas Afan. Beliau adalah narasumber yang sangat luar biasa tentunya, yaitu Kak Putu Elvina ya, yang biasa dipanggil Kak Putu. Selamat datang Kak Putu. Terima kasih Kak Ade, Kak Alvan. Terima kasih Kak Putu. Tanpa ini ya, tadi saya belum sebutkan nih, beliau ini Kak Putu adalah komisioner Komnas HAM, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, tidak afdol nih rasanya kalau kita tidak bicara juga dengan narasumber yang berada di balik film Jumbo tentunya. Nah, hari ini saya ingin menyapa dari jauh karena beliau tidak berkesempatan hadir langsung di tengah-tengah kita. Kita sapa tidak lain dan tidak bukan, yaitu Kak Febriani Zupita Sari. Halo Kak Pita. Halo Kak Pita. Nah, halo, selamat siang. Selamat siang Kak Pita. Di sini ada Kak Putu, di sana ada Kak Pita gitu ya. Beliau adalah Project Manager film Jumbo nih, Mas Afan. Wah, mantap ini. Mantap kan. Nah, nanti kita akan bicara juga mengenai gimana sih di balik inspirasi penayangan film Jumbo itu gitu ya. Yang pertama itu, terus juga dari perspektif ini sudah hadir Kak Putu terkait dengan perspektifnya Komnas HAM gitu ya. Ini kita mau nanya dulu nih Kak. Silakan Mas Afan ya. Kak Putu, udah nonton dulu nih filmnya nih si Jumbo ini? Ya Kak, sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Nah, kalau begitu kita langsung ini tanya ya, Mas Afan ya. Bagaimana nih pendapat Kak Putu terkait film Jumbo tersebut, tapi mungkin juga nanti dikaitkan dengan, karena kan film tersebut bicara mengenai perundungan ya, yang dialami oleh Donto sebagai tokoh utama. Silakan. Iya, terima kasih Kak Ade. Memang di tengah-tengah minimnya ya produk film yang ditujukan dengan segmentasi anak gitu ya, kita ternyata banyak anak-anak kita yang nonton film dewasa. Di atas yang 12 bahkan ada yang 17 tahun kan gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kehadiran film Jumbo ini memang merupakan oase, seperti oase. Kita kekurangan film-film yang bisa menginspirasi anak-anak. Film Jumbo ini kan dengan judulnya aja kita sudah tahu nih yang Jumbo apa ya. Maka kemudian makin ke dalam, oh ternyata intinya adalah terkait bagaimana pengalaman Don dan teman-temannya yang berada di lingkungan sosial yang mirip dengan apa yang kita hadapi sehari-hari, anak-anak kita hadapi sehari-hari terkait perundungan. Nah, dengan Jumbo tadi, wah berarti melekatkan situasi yang lebih konkret lagi terkait bagaimana sosok Don sebagai seorang anak yang memiliki bentuk tubuh ya yang lebih gemuk gitu ya. Dan tentu saja ini menjadi kecenderungan bagi anak-anak kita untuk melakukan atau menjadi objek perundungan, body shaming istilahnya kan gitu ya. Nah tentu saja tidak hanya perundungan, tapi saya kemudian terinspirasi terkait bagaimana latar belakang kampung Seruni ini yang menghasilkan tokoh-tokoh anak dalam film tersebut dengan karakter yang berbeda.
dengan latar belakang misalnya konteks sukunya dan lain sebagainya, latar belakang ekonomi sosial, itu juga kemudian berinteraksinya juga luar biasa. Nah, pembelajaran terkait bagaimana kemudian mimpi seorang don ya, seorang anak don yang kemudian mimpi tersebut mendapatkan semacam ketidakpercayaan dari teman-temannya dan dia perlu untuk membuktikan bahwa dia bisa dan lain sebagainya, itu justru menjadi ruang yang kemudian harus menggambarkan atau merefleksikan bahwa mimpi seorang anak itu menjadi motivasi bagi anak-anak tersebut untuk mengejar dan menjadi lebih baik. Nah, hal yang lain adalah di film Jumbo ini, karena tadi kita lihat keberagaman. Nah, ini benar-benar erat sekali dengan hak asasi manusia. Pesan-pesan non-diskriminasi, pesan-pesan kesetaraan, pesan keberagaman, pesan anti kekerasan, dan bagaimana kemudian hal-hal yang berlatar belakang sosial itu tidak menimbulkan konflik sosial bahkan di kalangan anak, itu menjadi penting. Nah, pesan lain juga kita melihat bahwa berbagai upaya terkait merefleksikan situasi anak-anak yang kemudian berinteraksi sesama mereka, kan gitu ya. Bagaimana body shaming yang terus terjadi. Tentu kita berharap pesan-pesan ini bisa diterima oleh anak-anak yang menonton, bahwa empati sosial, kemudian melakukan upaya-upaya non-diskriminatif atau mendiskriminasi teman-temannya atau mengejek teman-temannya, body shaming teman-temannya, itu bukan bentuk-bentuk kemanusiaan. Nah, ini yang saya tangkap juga menjadi kesan penting ya, pesan penting dalam film tersebut. Nah, tentu saja karena segmennya adalah anak, dihiasi dengan sound, musik dan lain sebagainya, ini visualnya luar biasa. Makanya kemudian ya saya tidak heran kalau kemudian penontonnya jumlahnya ribuan gitu ya, bahkan mungkin melampaui film-film yang sebelumnya, karena memang kita memang kekurangan film-film untuk anak, segmen anak yang kemudian dibentuk dalam visual yang seperti itu, kartun yang seperti itu. Kan anak-anak kita itu taunya kan kartun-kartun tetangga gitu ya. Jadi produk-produk yang seperti ini, kalau ini kan bentuknya film ya, akan sangat baik kalau itu nanti mudah-mudahan ada sequelnya lagi ya dengan cara yang berbeda. Terus ada seriesnya, itu akan sangat bagus. Bisa kemudian isu-isu kemanusiaan, isu-isu keberagaman, isu kesetaraan, toleransi, empati, dan bagaimana kemudian sosial yang berbeda itu bisa kita tanamkan sejak dini kepada anak melalui seri-seri yang bisa dinikmati melalui TV. Kalau film kan mungkin akses terhadap yang bisa nonton film itu terbatas kan gitu ya. Nah, kami berharap tentu mumpung ada project manajernya ya, alangkah baiknya nanti film ini bisa diakses oleh semua anak di Indonesia berbentuk series kah atau apa, komik, digital dan lain sebagainya akan sangat bagus. Karena ya tadi momentumnya adalah melalui film Jumbo ini banyak pesan yang diterima oleh keluarga Indonesia. Karena kental sekali aspek kekeluargaan. Betul. Karena Jumbo ini menampilkan keluarga yang tidak utuh sebenarnya kan gitu ya. Kalau kita bicara keluarga utuh, di situ ada kedua orang tua, mungkin keluarga inti yang diperluas, ada nenek, ada kakek, dan ternyata karakter-karakter yang dalam film Jumbo ini mereka punya perbedaan-perbedaan terkait keluarganya gitu. Ada yang utuh, ada yang hanya tinggal dengan nenek, ada yang yatim piatu dan lain sebagainya, ada anak adopsi. Nah, ini menyempurnakan situasi sosial yang kita hadapi terkait permasalahan anak dan dikemas dalam sinemas yang betul-betul artistik sebenarnya. Jadi ya semua dapat gitu ya, visualnya dapat, auditoriknya juga dapat dari lagu-lagu. Anak-anak itu kan cepat sekali ya. Kalau dengar lagu yang enak dan bagus itu mereka cepat menghafal. Pesan-pesan dalam lagu itu sudah cukup menggambarkan bagaimana karakter dan film ini antara interaksi antara para tokoh-tokoh tersebut. Jadi film itu benar-benar nih Mas Alvan ya all in banget, merepresentasikan Indonesia, keberagaman, betul, sangat lengkap sekali itu ya.
Afan kayak enggak upload tuh. Tadi kalau misalnya kita tidak nanya langsung nih Mas Afan Betul sekali. Tadi kelihatannya sudah ada dari sisi penontonnya gitu kan. Nah sekarang kita mencoba geser ke sisi pembuatnya. Di sini Kak Pita ini merupakan project manager dari film Jumbo. Tadi disebutkan juga oleh Kak Putu bahwa memang ini menjadi salah satu film yang terlaris gitu ya di Indonesia. Selamat Kak Pita atas pencapaiannya dan juga terima kasih banyak. Keren sekali. Sudah nonton. Betul sekali. Gimana nih perasaannya nih menjadi apa? Apakah memang pencapaian ini sudah direncanakan sebelumnya atau seperti apa? Sebenarnya kalau dibilang direncanakan bahkan enggak ya. Kita tidak terlalu berekspektasi banyak. Mau seberapa banyak penontonnya tuh kita nggak berespek sampai sebesar ini, alhamdulillah. Dan kita mau ngucapin terima kasih banyak buat semua orang yang udah nonton, buat apresiasinya. Kita nggak nyangka bahwa lebih dari yang kita ekspektasikan sebenarnya kan. Gimana ya? Mungkin karena kita bikinnya dari hati dan itu alhamdulillah bisa nyampe ke hati semua penontonnya, itu sih. Itu menjadi kata kunci utama kelihatannya ketika kita mengerjakan sesuatu dengan dari hati akan sampai ke hati banyak orang. Oke, tadi kan Kak Putu nih menyentuh juga diharapkan ke depannya itu ada sequel atau misalnya season 2 atau apa gitu. Ada rencana ke arah sana kah? Kak Pita barangkali udah ada kita dapat sedikit spillsnya begitu? Kalau untuk bocoran masih belum tahu karena sampai detik ini kami masih menunggu karena si Jumbo kan juga akan tayang di beberapa negara selain di Indonesia. Nah kita masih ada prepare di situ, tapi mohon doanya semoga nanti nextnya akan ada beberapa sequel atau ada beberapa konten Visinema yang bisa ditonton kayak Nusa itu sekarang kan di YouTube juga ada beberapa konten yang sudah terupload yang terbaru. Terus ada Domikado, jadi lebih kayak puppet gitu. Itu beberapa konten selain si kontennya film Jumbo. Itu yang konten-konten anak, khusus anak-anak yang dibuat oleh tim dari Visinema. Oke. Wah jadi kita tunggu tuh. Kak Afan, ini mungkin bocoran juga, ini sedang dicoba untuk diedarkan di seluruh dunia sepertinya ya. Wow. Jadi berarti ada harus dubbingnya, jadi misalnya ada bahasa Inggris, nanti kebanyakan itu versinya semacam misalnya si Doraemon itu ya, atau si siapa yang suka dibully sama si Giant tuh. Gitu ya. Nobita kan seperti itu ya, kira-kira bagus banget. Jangan maksudnya hanya dari luar, jadi kita jadi konsumen saja. Betul. Wow, luar biasa. Kita doakan ya Kak Afan ya. Silakan Kak Afan. Iya baik. Kalau tadi kan Kak Pita ini sudah bicara juga bahwa ini sebenarnya juga bagian dari proses pengerjaannya juga dari hati gitu Kak Putu ya. Jadi memang dan ini juga tadi juga Kak Putu sudah banyak juga bercerita mengenai ini banyak sekali bersentuhan dengan hak asasi manusia ya, secara substansi, temanya segala macam, perundungan, keluarga yang tidak utuh dan seterusnya. Nah kira-kira dalam konteks asasi manusia sebenarnya film-film seperti ini, seperti Jumbo ini, bagaimana posisinya dalam konteks misalnya kampanye asasi manusia. Jadi dan apakah memang dia menemukan momentumnya sekarang gitu kan, ketika tadi ketiadaan film anak, musik-musik anak juga terbatas. Jadi apakah menemukan momentumnya atau memang sebenarnya itu juga sebagai peluang juga sebenarnya untuk kita jadikan model seperti ini sebagai alat kampanye asasi manusia. Iya, memang ya kalau film anak itu pasti pesan positifnya harus lebih banyak kan gitu ya. Yang jelas film anak itu harus jauh dari kekerasan dan lain sebagainya, don'ts do dannya itu kan betul-betul harus diperhatikan karena kalau nggak lulus sensor kan gitu ya sebagai produk film anak. Nah karena filmnya itu kita merasakan bahwa kita kehausan ya terkait produk-produk film anak yang perlu menjadi tokoh dalam hiburan atau entertain yang biasanya anak di situ paling banyak. Kita tahu kalau kita bicara rumah tangga, lingkup keluarga saja, tontonan itu salah satu pembentuk karakter. Ya, tontonan itu menjadi salah satu bentuk pembentuk karakter. Karena itulah kemudian pada saat mendesain film anak dalam aspek hak asasi manusia, tentu di film Jumbo ini kan realitanya kan mirip gitu ya. Apa yang terjadi saat ini di dunia anak-anak kita seperti itu. Bahkan kalau saya menyitir dari
Kementerian Pendidikan itu kan 3 dosa besar itu salah satunya kan perundungan ya. Betul. Nah artinya begitu maraknya perundungan yang terjadi di masyarakat kita tidak memandang level, bahkan mulai dari anak-anak. Cerminan bahwa perundungan itu kental sekali terjadi di mana anak-anak harusnya tumbuh dalam kondisi lingkungan yang positif, ternyata itu tidak didapatkan. Makanya kemudian tantangan kita untuk memutus mata rantai kekerasan itu kan agak berat gitu ya. Karena dari awal dari pembentukan pondasi karakter itu perundungan itu terjadi seperti itu. Dan sayangnya upaya negara ya untuk memastikan bisa menyelesaikan atau memutus mata rantai perundungan itu belum terlalu signifikan. Ya artinya kerja-kerja yang dibuat oleh pemerintah melalui program-program pencegahan, penanganan perundungan, rehabilitasi terkait perundungan itu belum maksimal. Artinya pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Betul. Maka terlibatlah masyarakat, termasuk para sinemais gitu ya, terkait mereka berpikir. Mungkin saya nggak tahu kalau tadi Kak Pita mengatakan bekerja dari hati itu, ya mungkin jauh di dasar hati paling dalam itu merasakan kegamangan, kegelisahan terkait apa yang terjadi pada anak-anak terkait perundungan gitu. Mungkin dari situlah mungkin termotivasi untuk membuat film yang seperti ini, lalu kemudian pemilihan karakter-karakter yang seperti itu, latar belakang keluarga yang tidak utuh dan lain sebagainya, mirip banget dengan kondisi real di masyarakat, tapi kemudian pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait empati, pentingnya menghormati keberagaman, toleransi, kesetaraan, dan kesempatan yang sama untuk berbuat atau membuktikan bahwa mereka bisa menggapai mimpi itu pesan penting di antara ketidakutuhan keluarga, situasi anak yang tidak beruntung. Mereka masih punya mimpi ternyata, dan mimpi itu bisa dikejar menjadi sesuatu yang ujungnya adalah happy ending kan gitu ya. Nah, jadi mengajarkan usaha dan lain sebagainya itu cukup luar biasa. Jadi kami misal dari Komnas HAM tentu saja sangat mengapresiasi adanya produk film yang layak untuk ditonton anak bahkan untuk segala usia. Saya lihat bahwa yang dewasa pun menonton dengan berbagai emosi ya yang ikut terlibat. Mereka kadang-kadang merefleksikan situasi yang pernah mereka alami dan lain sebagainya. Nah, pesannya dapat untuk semua usia, padahal ini mungkin awalnya hanya khusus untuk segmentasinya anak-anak, tapi ternyata kita yang dewasa pun di usia-usia dewasa pun merasa bahwa hal-hal tersebut akan istilahnya menguatkan esensi kemanusiaan kita. Oh, ternyata banyak yang belum kita berikan untuk masyarakat. Oh, banyak yang belum kita berikan untuk anak-anak. Bahkan ada beberapa refleksi dari yang sudah nonton. Mereka merasa apa yang mereka kerjakan kemarin terkait anak mereka itu ternyata salah gitu. Dampaknya berbeda. Mereka seolah-olah merasa melalui film ini saya akan memperbaiki cara saya misalnya berkomunikasi, berinteraksi dengan anak saya dan lain sebagainya. Ini betul-betul memberikan model yang baik untuk pembentukan karakter, terutama pengasuhan bagi orang-orang tua untuk situasi yang seperti itu ya. Artinya kan kita juga banyak mempunyai orang tua yang utuh kan gitu ya, yang utuh secara umum, tapi kemudian ada bolong-bolongnya gitu ya, dibanding dengan si kasus Dawn dan teman-teman yang tidak utuh keluarganya, tapi kemudian mereka punya nilai plus yang lain di sisi-sisi yang lain, yang di situ menjadi nilai tambah yang luar biasa. Betul. Nah, saya senang itu di film Jumbo itu ya, kan biasanya ada istilah ini Bu, Kak Putu ya, kata Winston Churchill, dia bilang bahwa saya senang belajar, tapi tidak selalu saya tuh senang diajarin. Nah, kalau kita nonton film Jumbo itu ya, orang-orang tuh nggak merasa diguruin gitu. Iya. Jadi langsung kita tuh tadi Kak Putu bilang ya, oh ya saya kayaknya selama ini kurang tepat nih, maka harus dirubah gitu ya. Nah, saya juga pengen tanya nih, sebenarnya itu kan merambu sebuah film nih Kak Pita ya,
supaya istilahnya tuh ini kalau punya film kayak menggurui jadi bosen kan gitu ya, jadi kayak serius gitu. Tapi di film itu fun banget loh, menggabungkan ada musikalisasinya, terus pemilihan tokoh-tokohnya itu sebenarnya itu gimana kerja secara proyeknya itu? Apakah memang di situ ada juga ahli mau pendidik, terus kemudian dari konsultan, ada psikolog dari berbagai kalangan gitu yang terlibat dalam film itu? Sebenarnya kalau ngomongin masalah terkait Jumbo ini, saya itu kan bergabung dari sisi production sampai ke dari pre-production sampai ke production berjalan ya. Jadi ketika film ini dibuat, tujuan utamanya yang lebih tahu otomatis pasti director dan juga penulisnya gitu. Tapi dari cerita yang disampaikan adalah seperti yang tadi Kak Putu bilang, bahwa sebenarnya apa yang sedang kita kerjakan itu kan merefleksikan dari apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari, dan dari beberapa bagian seperti di proses pre-production, di pre-production itu ada yang namanya production designer. Di sana ada tim khusus yang ngebuat gimana caranya si karakter ini punya kehidupan seperti ini. Jadi kayak menguatkan setiap karakter satu-satu, didesain sedemikian rupa sesuai dari cerita yang sudah diimajinasikan oleh director dan juga penulisnya gitu. Nah dari situ bagaimana caranya kita itu memberikan konten yang edukatif, yang menghibur, itu lumayan menjadi salah satu tingkat kesulitan kami ya sebenarnya. Tapi dari situ menjadi momen dimana kita membuat konten, kita membuat cerita yang relate dengan kehidupan sehari-hari, tapi juga tidak menggurui. Itu lumayan menjadi tantangan yang cukup berat, karena menurut kami seperti yang terjadi di kondisi sekarang ya, konten-konten itu nggak semuanya menjadi konten yang baik untuk didengarkan. Ada beberapa konten yang bahkan dijadikan akses untuk campaign satu dan lain hal seperti itu. Balik lagi tujuan kita mau bikin Jumbo ini untuk apa gitu. Terus kalau ngomongin terkait pernah di riset atau enggak, sebenarnya kan saya join itu tuh udah lewat ya proses itu, mungkin sudah pernah di riset sebelumnya, tapi pada saat proses pengerjaan pre-production itu kami meriset beberapa area. Jadi seperti yang teman-teman sudah pernah melihat film Jumbo, di sana ada kehidupan sehari-hari seperti pasar, orang jualan cilok, terus ada gerobak siomay, ada yang jual es krim dan sebagainya. Jadi gimana caranya kita meramu agar hal yang sudah terbiasa ada itu terlihat alami dan terlihat nyaman dilihat dan juga didengarkan oleh para penontonnya gitu. Wah, itu sangat ini ya, menarik sekali ya. Itulah kenapa mungkin bisa sampai gitu ya pesan-pesan itu ke masyarakat gitu, sampai ke menyentuh hati banyak masyarakat, karena memang sudah pasti akan ada riset sebelumnya yang bisa mendukung itu gitu ya. Hal yang terlihat jadinya natural, dan tentu juga itu membutuhkan riset gitu. Dan saya masih agak penasaran nih terkait dengan yang teknis tadi gitu ya. Apakah memang kenapa kemudian pada akhirnya itu pesan itu bisa sampai dan juga berdampak? Tentu juga penting untuk melihat sebenarnya seperti apa gitu menyatukan atau menyeimbangkan gitu ya antara aspek-aspek tadi, pesan yang tadi dengan yang teknis tadi. Apakah memang misalnya pilihan warna, kemudian pilihan nama, kemudian pilihan intonasi lagu dan segala macamnya itu juga sebenarnya didesain dari awal untuk agar itu bagian dari misalnya misalnya sampai ke alam bawah sadar kah, atau apapun yang mungkin itu juga bagian dari proses yang memang dirancang dari awal. Seperti apa Kak Pita? Kalau ngomongin itu sebenarnya skupnya cukup panjang ya. Tapi yang bisa kita ceritakan adalah director kita Kak Ardiana Driandi itu punya visi misi yang jelas dari awal bahwa dia mau bawa kemana ceritanya. Ketika director udah punya tujuan sekuat itu, biasanya tim-timnya akan mengikutinya jauh lebih enak. Jadi kayak saya punya ekspektasi sekian dengan cerita seperti ini, nanti dari all supervisor dan juga technical director terutama
meramu gimana caranya dari apa yang sudah ada di cerita dan di imajinasinya director itu tersampaikan dari sisi teknis dan nanti animasinya seperti apa. Dan dari situ juga lighting, render, dan kita bisa istilahkan LRC, VFX itu sebagai tim post pro. Nah, tim-tim itu yang nantinya akan, dan juga ada tim grading juga, mohon maaf tadi sempat kelupaan. Intinya dari tim-tim post pro ini mereka akan meramu hasil akhir dari apa yang sudah dikerjakan dari sisi pre-production, production, sampai pada akhirnya nanti di-render masuk ke di bagiannya tim post-production, kayak gitu. Seperti yang teman-teman tahu, ada satu set di lapangan Kasti itu akan relate banget untuk kami angkatan 90-an. Momen dimana zaman 90-an itu anak-anak nggak punya gadget. Meskipun ejek-ejekan, lebih seringnya lebih ngejekin ke nama orang tuanya ya kan. Tapi itu nggak mungkin akan kita jadikan konten karena itu bukan konten yang mendidik. Jadi pada saat itu kita lebih ke konten apa yang ada terlihat sehari-hari, kayak mengejek temennya karena tubuhnya terlalu gempal, dia nggak bisa lari, nggak bisa bergerak lebih bebas, atau dengan kondisi anak-anak di masa itu tuh lebih sering menghabiskan waktu bersama untuk bermain di luar. Maka sosialisasi, cara bersosialnya anak-anak itu jauh lebih baik dibandingkan yang terjadi sekarang, karena kita akan lebih mudah terpapar dengan gadget. Gitu. Jadi kenapa itu juga relate di angkatan 90-an, yang mana angkatan 90-an itu sebagian besar adalah orang tua yang mengantarkan anaknya nonton Zumbu. Oh iya, jadi pas ya memang ya. Iya. Jadi di situ istilahnya kalau orang sekarang bilangnya cocok logi ya. Jadi cocok logi. Oh iya, dulu mama ngerasain ini. Jadi mama akan bercerita ke kamu. Zaman dulu tuh kalau listrik mati, anak-anak akan dengan senang nyalain lilin terus mainan bayangan buat dijadikan hewan. Jadi imajinasi mereka berkembang. Tapi saya pribadi kan punya anak usia 6 tahun. Ketika saya mencoba melakukan sesuatu untuk dia mengimajinasikan, dia harus dituntun terlebih dahulu karena dia terbiasa menonton short atau mungkin reels, itu kan durasinya terlalu pendek untuk anak-anak kayak gitu. Itu juga jadi salah satu alasan kenapa kita benar-benar mengusahakan tontonan yang baik untuk anak-anak gitu. Itu sih. Oke. Baik, ini nih terlepas sedikit dari Jumbo nih kan, nih kalau kita bicara bullying, perundungan itu kan ya tidak hanya langsung ya Bu ya, dan tidak hanya juga berupa kata-kata verbal gitu. Bahkan sebenarnya kayak di-exclude, dikucilkan, atau misalnya kalau di cyberbullying nih Mas Alvan juga sekarang ya, kayak misalnya terkait dengan body shaming gitu ya, tapi dilakukannya nggak langsung nih, nggak misalnya disebut si Jumbo atau si gendut gitu ya langsung nih, tapi juga misalnya semacam sindiran atau sebutan-sebutan gitu yang ada justru ranahnya di media sosial gitu ya. Nah, kalau menurut kamu tuh gimana tuh? Kalau misalnya saya ingin lebih fokus kepada peran dari Komnas HAM ya, kalau misalnya dari program-programnya atau kemudian kampanye itu, kalau terkait dengan bullying baik langsung maupun yang cyberbullying itu gimana? Ya, Komnas HAM itu memang pesan kemanusiaan yang kita bawa pasti ya, dan kita menyiasati apa yang terjadi di masyarakat, terjadi di anak-anak terkait perundungan, kekerasan. Itu akhirnya kemudian membentuk kita untuk berpikir apa program-program yang terbaik. Maka kemudian muncullah program kampanye-kampanye, pelatihan-pelatihan yang isinya misalnya kita punya pelatihan sekolah ramah HAM. Nah, sekolah ramah HAM itu kan memang yang kita latihkan kepada pendidik gitu ya, pendidik dan elemen sekolah lainnya, untuk memastikan bahwa selama misalnya mereka menjalankan tugas fungsi untuk mendidik dan lain itu memastikan anak-anak juga kemudian terinformasi terkait
tidak boleh melakukan body shaming, tidak boleh kemudian merundung dengan alasan apapun terkait perundungan baik itu online ya maupun sampai offline. Beberapa kasus kan bahkan dimulai dari perundungan ejek-ejekan di media sosial. Terus kemudian selesai di situ, nggak cukup selesai di situ, mereka janjian untuk berantem gitu ya, berantem di mana gitu. Karena ya tadi dari online menuju ke offline itu sering kasus-kasus seperti itu terjadi. Nah, karena kita khawatir bahwa perundungan itu dampaknya luar biasa, kasus-kasus anak-anak bunuh diri gara-gara dirundung juga cukup banyak gitu ya. Tidak hanya anak, dewasa pun demikian. Maka ya ini yang memang perlu kita lakukan bersama. Jadi semua pihak memiliki peran masing-masing, termasuk tadi para konten-konten atau pembuat-pembuat film juga saya pikir juga merasakan masalah yang sama yang dihadapi sehingga muncullah film Jumbo tersebut. Nah, kalau ini kemudian tidak dilakukan upaya masif ya, menghentikan perundungan kekerasan itu kan memang harus dimulai dari bentuk apapun, tapi langkah pertama itu kan menjadi penting daripada ya kita hanya mengetahui ya nih kasusnya semakin tinggi perundungan kekerasan tapi kita nggak mau melakukan apapun. Nah, bagian dari upaya-upaya kampanye anti bully itu menjadi penting karena tadi kita kalau dalam situasi kita menormalisasi perundungan, body shaming dan lain sebagainya sebagai sesuatu hal yang biasa, bahkan itu sebagai sesuatu yang menghibur, ini kan bahaya, kan gitu ya. Mengejek seseorang itu hiburan bagi kita, tanpa kita kemudian peduli bagaimana dia sebagai korban merasakan hal tersebut. Apalagi kalau perundungan itu di sekolah-sekolah dan lain sebagainya itu berkali-kali, hampir tiap hari. Beberapa anak bahkan tidak termotivasi atau tidak mau sekolah karena dia tahu dia akan ketemu dengan kelompok-kelompok perundung tadi, pelaku bully tadi. Makanya kemudian kami selagi kampanye misalnya terkait sekolah ramah HAM maupun tematik-tematik yang menjadi concern di masyarakat itu kita terus lakukan. Jadi melalui kampanye, melalui podcast seperti ini, publikasi, komik digital, itu adalah upaya-upaya kami agar ya tadi masyarakat juga mulai sadar. Tapi intinya adalah tadi kita bisa berkontribusi dalam bentuk apapun. Itu kan kata kunci ya. Betul. Jadi karena ini sudah menjadi permasalahan sosial di masyarakat kita, mau tidak mau maka peran-peran kita di berbagai bidang itu penting untuk kita kuatkan sih, saya pikir seperti itu. Baik, Kak Putu, ini kalau saya coba tarik benang merah nih ya, saya senang banget loh Komnas HAM itu tidak hanya di level circle of concern atau kemudian aja, tapi udah terjun langsung ke influence, circle of influence diperbesar gitu ya, sehingga tadi ada tindakan nyata melakukan campaign langsung tadi ke sekolah-sekolah, ada beberapa program juga gitu ya Kak ya, luar biasa. Sudah ada intervensi-intervensi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Sehingga kan maksudnya kita akan bisa lihat nih dengan adanya kontribusi yang nyata dari Komnas HAM, yang tentu saja sekali lagi ya Kak Putu pastinya tidak bisa sendiri nih. Alhamdulillah kita misalnya hari ini kita berkolaborasi gitu ya dalam program Jelas ini ya, terus nanti program-program lainnya juga. Gitu kira-kira ya kalau dari saya. Iya, kelihatannya sih begitu ya. Dan mungkin kalau dari tadi kan mungkin kelihatannya sudah cukup banyak kita cerita tentang kesuksesannya gitu ya, bagaimana itu berdampak dan segala macam. Saya mungkin mau tanya ke Kak Pita ini, kira-kira sebenarnya dalam prosesnya itu kemarin apa tantangan yang ketika dihadapinya gitu kan, ketika proses mungkin dari produksi sampai dengan post produksinya, kira-kira tantangan dalam proses pembuatannya itu apa saja yang mungkin bisa di-share ke kita? Tantangannya karena proses pengerjaan Jumbo itu kan seperti yang teman-teman tahu, kita membutuhkan kurang lebih 420 konten kreator, dalam artian di sini lebih ke artis sama animator dan juga beberapa kreator lain. Kita membutuhkan banyak tim dengan skala besar. Tantangan terbesarnya yang pertama itu dari sisi komunikasi, yang kedua dari sisi teknis. Kalau dari sisi komunikasi karena kita banyak dengan jumlah banyak orang dengan divisi yang berbeda-beda, bagaimana caranya kita menyampaikan segala sesuatu informasinya itu dalam bentuk yang se-clear mungkin, sesimpel mungkin, dan
dengan mudah dipahami karena beberapa studio itu tidak hanya ada di Jakarta, ada yang di Jogja, ada yang di Cilacap, ada yang di Jawa Timur, seperti itu. Wah, jadi kebayang itu ya, cukup besar itu ya, kerja timnya, kolaborasinya cukup besar itu. Udah tahu belum? Dari Amikom, mahasiswa kita lulusan ada 4 orang Kak Putu yang terlibat. Jadi saya sebagai Amikom Purwokerto bangga banget kan. Insya Allah nanti bisa dibuatkan lebih banyak lagi kalau misalnya ada sekolah selanjutnya gitu ya. Itu bagian dari kerja-kerja kolaboratif. Saya kenal ada salah satu juga kan, namanya Mas Bangkit. Mas Bangkit. Iya. Oh kenal ya? Oke. Ya sempat kerja bareng di Jumbo ini, jadi saya cukup kenal. Dengan sistem kerjanya dia cukup bagus. Di endorse nih. Di endorse langsung sama project manajernya ya. Nanti ada bangkit-bangkit yang lain gitu kan. Baik. Waktunya tinggal. Padahal udah cukup seru ini. Mau tanya-tanya lagi. Kak Putu Kapita ya. Silakan Mas. Iya, mungkin ini udah masuk yang ini ya, karena mepet waktunya. Mungkin dari Kak Putu ada semacam apa ya, pesan kepada Happy Human terkait dengan mungkin perundungan, terkait dengan bagaimana upaya kita bisa mengatasi itu, atau terkait dengan bagaimana terlibatan teman-teman animator dalam proses juga kampanye asasi manusia. Silakan Kak. Ya, tentu saja pertama apresiasi ya terhadap film Jumbo ini, baik dalam produksi yang luar biasa sampai kemudian sampai ke end user ya, sampai ditampilkan ke penonton. Ini menunjukkan komitmen semua pihak sebenarnya untuk melihat perundungan ini sebagai sesuatu yang membahayakan terutama kehidupan anak-anak kita. Kalau mereka hidup mulai dari usia anak itu dalam lingkungan yang penuh dengan kebencian, bully dan lain sebagainya, tentu kita harus semakin khawatir nanti ini akan terus terbawa pada fase-fase perkembangan mereka hingga dewasa. Nah, dalam tahap itu pelajaran atau PR terbesar kita adalah memutus mata rantai terkait bullying, memastikan ada role model di masyarakat sehingga anak-anak itu bisa mencontoh karakter-karakter baik. Nah, kalau sekarang karakter baik itu kan dibuat dalam bentuk animasi, tentu kita berharap banyak karakter-karakter yang lebih real sehingga anak-anak itu nggak jauh-jauh lihat bagaimana mencontoh hal-hal yang baik, bagaimana kemudian mereka bisa menggapai mimpi mereka ya dalam konteks yang lebih positif. Bagaimana kemudian mereka mentransformasi ketidakberuntungan dalam konteks keluarga dan sosial mereka menjadi nilai tambah yang membangkitkan mimpi mereka, yang mewujudkan mimpi mereka, itu menjadi penting. Yang paling penting lagi Happy Human adalah terkait bagaimana sebenarnya kita ingin membangun keluarga kita itu seperti apa ya yang ingin kita bangun. Kita nggak bisa mengatakan bahwa keluarga utuh adalah keluarga yang sempurna, tapi ternyata dengan berbagai keterbatasan, maka kita harus melakukan sesuatu sehingga memastikan tumbuh kembang anak itu semakin baik. Dan tentu saja pesan untuk pemerintah ya, karena sebagai pemangku kewajiban itu kan pemerintah ya, memastikan bahwa praktek-praktek bully atau perundungan ini bisa kemudian dikurangi. Pencegahan itu menjadi jalan utama. Mengedukasi anak-anak sejak dini itu menjadi penting. Mengedukasi keluarganya untuk memberikan pengasuhan positif itu jauh lebih penting. Terlepas dari utuh atau tidak utuhnya keluarga tersebut. Kita tahu banyak single parent yang bisa mengasuh dengan baik. Bahkan anak-anak dengan latar belakang yatim piatu pun mereka bisa tumbuh dengan baik asal tadi pada saat lingkungan mereka positif dan keluarga mereka mendukung, maka ini akan menjadi cikal bakal pembentukan karakter yang kita inginkan tersebut. Jadi nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah takut terkait ketidaksempurnaan, karena ya kita tahu di antara ketidaksempurnaan itu muncul upaya kita untuk menutupi dengan berbagai tindakan positif. Jadi saya pikir Happy Humans juga kita harus saling mensupport ya, tidak hanya untuk diri kita, tapi lihat sekeliling kita apa yang bisa kita lakukan
untuk mensupport lingkungan kita, itu yang bisa kita lakukan. Dan apapun itu, selagi itu untuk kemanusiaan, peradaban, maka yakinlah itu sesuatu yang sangat baik untuk menjadi sumbangsih kita ya bagi masyarakat. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Pesannya sangat mendalam nih ya dari Kak Putri. Kalau dari Kak Pita mungkin ada pesan-pesan untuk Happy Humans terkait dengan mungkin perundungan atau kerja-kerja animator dan segala macam. Oke. Untuk teman-teman, untuk Happy Humans dimanapun teman-teman berada, setiap dari diri kita itu kan pengennya dihargai ya, nggak pengen dirundung. Kalau kalian merasa terjadi perundungan sama diri kalian, jangan sampai diem aja, bicara, ceritakan ke orang lain yang menurut kalian bisa diceritakan, dan coba memberanikan diri untuk melawan. Karena menurut saya juga sebagai salah satu korban bullying dulu. Saya paham betul bagaimana rasanya, tapi kita nggak mungkin akan selamanya menjadi korban bullying kalau kita nggak mencoba speak up gitu. Dan untuk teman-teman di sekelilingnya, kalau ngelihat temennya dibully, jangan ngerasa kamu menjadi Atta atau mungkin jadi karakter lain di film Jumbo yang kurang baik, tapi jadilah Nurman atau Mae yang bisa mendengarkan cerita teman-teman kalian. Bisa jadi mereka dibully dan diam itu bukan karena mereka nggak berani, tapi mereka bingung mau cerita ke siapa gitu. Betul. Terima kasih, ini pesannya dari Kapita juga ya, turut prihatin juga pernah menjadi korban perundungan. Iya juga. ternyata. Ya baik, terima kasih kepada para narasumber, Kapita dan juga Kak Putu. Banyak sekali pengetahuan dan juga mungkin insight dan juga pembelajaran dan juga refleksi untuk kita semuanya. Pentingnya bagi kita untuk sama-sama untuk mencoba menghentikan, mencegah perundungan yang mungkin bisa terjadi kepada sekitar kita dan juga bisa terjadi kepada kita sendiri. Gitu dari ya. Mbak Ade. Nah, kalau saya sih tadi ada 3 hal mungkin yang bisa kita lakukan ya. Kalau kita selalu menuntut orang lain untuk melakukan sesuatu yang menjadi role model gitu ya. Mungkin prinsip 3M itu ya, say no to bullying. Jadi mulainya tuh dari kita sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil dan tentu saja mulai dari sekarang gitu ya. Baik. Jangan ditunggu sampai nanti terjadi gitu. Cegah ya, pencegahan preventif. Gitu kira-kira. Betul sekali. Baik. Terima kasih sekali lagi Terima Kak Putu kasih dan juga Kak Kapita Putu, sudah Kapita bersedia juga kita luar biasa. Oke, kasih. sehat-sehat selalu ya Kapita, dan semangat untuk membuat ditunggu sequel selanjutnya. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak waktunya. Oke, terima kasih Happy Human yang sudah mendengarkan podcast Ruang Tangga Perasa. Jika ada masukan dan saran bisa mengirimkan email ke tanggaperasa@komnasham.go.id atau mungkin melalui live chat di website kita tanggaperasa@komnasham.go.id. Jangan lupa terus ikuti media sosial Komnas HAM, ada di Instagram komnas.ham, kemudian di X @komnasham, dan juga di FB Komnas HAM, dan juga YouTube Komnas HAM Channel. Sekali lagi terima kasih, sampai bertemu kembali kita di podcast selanjutnya. Bye bye. Oke, bye.